Oke. Hai semuanya, welcome back to Atika Wulandari Beauty Camp. Program kami setiap hari Jumat jam 8 malam dan hari Selasa jam 8 malam juga. Tentunya bersama teman-teman bintang tamu yang sangat spesial kami hadirkan di sini bertujuan agar teman-teman semua bisa belajar bersama dengan para bintang tamu karena kami percaya siapapun butuh support system, butuh tempat untuk belajar dan semoga tempat ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Oke, nah kita sekarang tadi keputus, alhamdulillah kesimpan Syai videonya, bikin aku stres. Tapi sekarang udah balik lagi. Tadi Fred juga bilang, oh oke Uni, aku masih bisa gitu. Aku juga masih bisa karena kebetulan anak udah tidur, jadi oke lah. Jadi masih bisa kembali live. Nah, di sini aku mau buka Q&A dan aku mau ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman pulsa kalian karena aku tahu saat ini pasti lagi nonton dan itu membutuhkan pulsa juga. Makasih ya. Jangan lupa nanti nonton lagi ya di Selasa. Sekarang hari apa ya? Sekarang hari apa ya? Hari Jumat, sorry. Hari Jumat. Nanti hari Selasa Fred. Hai. Sorry, Fred. Tadi aku mau nyanyi, keputus. Itu petandanya aku dilarang nyanyi sebenarnya. Mungkin itu tanda-tanda kali ya. Itu udah tanda-tanda, Fred. Makanya tuh aku udah minta diseleksi. Fred tahu nggak sih, aku tuh mau curhat sedikit sama Fred. Semoga yang nonton ini semoga yang aku curhatin ini nonton. Jadi ada namanya Baim, penyanyi. Dia adalah suami dari kakakku, Kak Atika Sri Devi. And then, you know, I love to sing, but even my husband told me, please don't, because you can't. But I love to, because I think like I'm so good when I'm on stage, you know, like I can really do it when I do lip sync. Tapi Kebain ini tidak menerima penawaranku untuk diajak duet bersama gitu. That's why tonight I want to sing for you and for Kebain. Semoga dia menerima. Oke, anyway. Nanti kita menyanyinya ya. Aku ambil nada suara dulu, latihan dulu ya teman-teman. Jadi tahan, tonton terus. Nanti ada akan surprise. Kita tanya sama Fred dulu nih. Fred, bentar lagi kan 17 Agustus nih, hari kemerdekaan kita. Ada pertanyaan yang masuk, bagaimana Kak Fred dan Uni katanya memaknai hari kemerdekaan gitu. Merdeka versinya Fred gimana sih? I think, of course, it's like independence. So it's freedom, independence, freedom of speech, freedom buat Indonesia, and freedom for how we see our future and what we want to decide our future to look like. Exactly. Nah, sama aku kurang lebih, aku ingin banget merdeka itu cara kita memerdekakan diri kita sekarang gitu. Karena kalau sekarang kita nggak perlu lagi berperang, tapi kita perlu berperang terhadap diri kita sendiri gitu. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia untuk melanjutkan kemerdekaan ini gitu. Semoga teman-teman di rumah juga punya semangat merdeka yang luar biasa. Nah, ada juga yang nanya Fred, Kak Fred, apa sih makna menjadi seorang putri Indonesia? Kata orang, title itu title seumur hidup. Bagaimana menurut Kak Fred? Kalau menurut aku pasti seumur hidup sih title-nya. Ya, betul. Nggak ada yang bisa tergantiin sebagai Putri Karena Indonesia. Putri Indonesia ini cuma satu. Yeah, Putri Indonesia is only one, and people are gonna think about you when they look back in time. And yeah, I think itu harus dijaga dengan baik-baik karena itu bukan title. Itu title yang sangat penting dan walaupun tidak menjabat sebagai Putri Indonesia lagi, kedepannya tetap harus act like you're a Putri Indonesia, tetap harus menginspirasi, tidak boleh lupakan our efforts, our social efforts, diri kita pas kita sebagai Putri Indonesia seperti apa, itu harus berlanjut.
Okay. And then as a putri Indonesia, and then itu kan seumur hidup, role Mhm. model, and then Fred juga punya banyak follower. And then how do you use your platform like social media untuk memberikan dampak positif untuk generasi muda gitu? Mhm. Well, I think sharing is very positive. Like sharing about us and like everybody's different. Semua orang bisa share hal yang berbeda-beda. Mungkin aku untuk saat ini bisa sharing untuk bikin like entertaining people once they're in quarantine because you know ketika kita di quarantine kita juga perlu entertainment, kita perlu melihat hal-hal yang bikin kita enjoy. So sharing tips bagaimana aku menjaga tubuh di selama karantina, makanan-makanan yang aku makan, diet tips dan lain-lain, informasi seperti itu menurut aku it's enjoyable for my viewers to watch, and of course update tentang social work, tentang advokasi yang kita jalanin. Untuk saat ini aku lagi kerjasama, lagi fokus untuk think tank karena think tank aku ikut think tank bersama teman-teman di Nkari Youth namanya, dan kita membahas tentang you know hal-hal yang terjadi di COVID, masa-masa COVID ini secara ekonomi dan mental health dan lain-lain. So I always refer my audience to view the content on that side because the Ya. research is very good. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang nonton juga, tadi kita membahas tentang Putri Indonesia itu cuma satu. Tapi juga ada Putri Indonesia Lingkungan cuma satu. Putri Indonesia Pariwisata juga cuma satu. So, nah itu yang teman-teman harus pahamin gitu. Tolong sama-sama kita belajar dan sama-sama memahami dengan positif ya teman-teman yang nonton malam ini gitu. Nah, Fred, jadi Fred akan menggunakan sosial media ini untuk berbagi sesuatu yang positif ya, Tia, kayak olahraga, mungkin diet, and then which is really good idea. Ada pertanyaan juga tentang apa sih pesannya Kak Fred? Banyak sekali sekarang dengan pandemik ini orang-orang itu merasa sangat sedih, pasti mereka lose the job, lose the family, ada yang suddenly divorce, lose the kids karena nggak bisa ke hospital karena nggak ada uang misalnya. Like, what do you feel like for that? Ya, setiap aku dengar cerita-cerita dari orang ketika kesusahan yang mereka alami selama COVID, my heart breaks for them because banyak cerita sedih yang terjadi. Exactly. Ya, yang it's a very hard time for all of us, but hal yang kita harus tahu bahwa we're not alone, even though it feels like the whole world is going against us right now. Tapi we're not fighting this by ourselves. Banyak orang di sekitar kita, teman-teman kita, mungkin ada di keluarga kita yang mengalami hal yang sama. Jadi yang kita harus ingat kalau misalnya kita, if we ourselves are fortunate enough untuk masih tetap ada kerjaan, bisa ada loving family, bisa makan semuanya. Jangan lupa juga untuk bantu yang lain yang mungkin tidak memiliki kelebihan yang kamu miliki. So helping each other is what I think will help us during masa pandemi ini. Exactly. I'm totally agree with you, Fred, because during this time we have to do it together gitu loh. Everyone needs help. And then setiap aku membaca berita sama kayak Fred, aku tuh sampai nangis ya ampun, apalagi setelah jadi ibu gitu ya, ada yang nggak bisa beli susu, yang benar-benar nggak ada uang untuk beli makan. So teman-teman yang punya pekerjaan, please bersyukur, tinggikan rasa syukur gitu mas, karena masih banyak orang yang susah di luar sana. Gitu. Aduh, kenapa aku sedih? Oke, kita kembali lagi berbahagia. Apakah aku harus menyanyi Terajana malam ini? Mungkin tidak, daripada Fred pingsan dengan suaraku. Fred, ada Kak Zizi di sini malam ini nonton. Hai, Kak Zizi. Hai Kak Zizi. Hai teman-teman lagi, udah balik lagi nonton tadi putus. Nah, satu lagi pertanyaan dari JVRMD. Teman-teman, kenapa sih nama Instagramnya suka rempong deh? Coba nama Instagramnya cuma Wulandari, bacanya enak. Ini namanya JFRRM. Aduh, pokoknya itu deh namanya Fred ya, karena panjang banget namanya.
Kalau bisa memilih, mau dilahirin sebagai wanita cerdas atau berkarakter, and why? Kalau menurut aku wanita cerdas, You have karena buat time aku 10 cerdas itu seconds juga from now. karakter. Can I answer in English, please? Oh, yeah. Oh my God, I missed that moment. Can I answer with English, please? Why you have to ask? Just answer it. Wasting time, man. Yeah. Aduh, funny. Okay, but please jawab. Aku memilih untuk menjadi wanita cerdas karena menurut aku cerdas itu juga sebuah karakter yang kita Betul. memiliki. And I feel as though aku juga orangnya cerdas. Dan I'm also very like gimana ya, focused, very like mau sesuatu dengan apa ya, like You know what you want, is it? yeah, that? I know what I want, dan aku And nggak you mau will ada. you do Yeah, everything I to will achieve get that it. goal. Yeah, benar. Okay. Similar like me, Fred. Fred itu kayak mirip Yeah. aku. Like, I know what I Aku kan want. I selalu know what I cerita. want. I know what is good on me. I know what is not good for me. Exactly, So, exactly. Because the person Okay. that knows yourself the most is you. It's you. Yeah. Exactly. Oke, teman-teman, tahan dulu pertanyaan berikutnya. Oke, saat ini apakah grup WhatsApp Miss Universe 15 pula. Miss Universe 2019 masih aktif nggak sih Kak Fred? Apakah akan ada reuni? Kagak ada reuni, say, lagi ada corona, ada kroncet. Iya, lagi corona. Kemarin sih grup chat sebelum COVID terjadi, Miss Barbados ngajak kita ke Barbados. Jadi pemerintah sana ngajak ke Barbados untuk parade. You know the parade that Rihanna does? Yang, Yes. Yeah, the one with the colorful costumes. Jadi aturan Yeah. beberapa kontestan dari Miss Universe mau ke sana, tapi karena COVID seperti ini, semuanya harus tertunda dulu. Jadi tahan dulu gitu ya, Fred. Nanti akan ada insya Allah rencana kesananya ada. Tapi tergantung pada corona. Fred, by the way, Fred punya nomor telepon corona nggak sih? Sorry, keputus? Fred punya nomor telepon corona nggak sih? Aku pengen telepon deh, pengen hajar tuh corona. You can joke. Aduh, tired deh corona. Kita kan mau pulang ke Indonesia. I want to meet you. I want to meet Aima. Oke. Duh, Fred, pertanyaannya banyak banget, Fred. Oke, Miss Universe favorit siapa and why? Okay, I always get asked this question, tapi mungkin pertanyaan aku selalu berbeda karena menurut aku lihat sesuatu yang special di setiap Miss Universe karena mereka nggak mungkin ada yang sama. They're all amazing their own ways. Tapi yang benar-benar bikin aku memorable, yang aku inspired to join Miss Universe juga itu waktu aku lihat Demi Lee karena dia siapa? Demi Lee. Oh, Demi Lee, ya. Yes. Karena aku melihat dia like badan tubuh dia nggak terlalu tinggi, she's not that tall, tapi dia tetap bisa own herself, have her own presence ketika on stage, dan cara dia bicara, I feel like she's very honest person dan sangat baik, dan I really love her personality. Oke. Nah, aku buka Q&A yang di Instagram. Nah, mungkin Fred bisa jawab. Nih, kan namanya apa tuh? Helfin Felix. What will you teach young people out there? I guess I would teach young people out there. I actually said this in Miss Universe ketika ada video recording karena mereka tanya hal yang sama. But I would teach other people to respect other people's ideologies and morals because I really believe that everybody thinks in a different way than you, and you have to understand that and you have to respect that because most of the problems that happen in the world is because we forget to
to use our empathy. We forget to use our hearts when we're talking to somebody, saying, judging someone by Exactly. how they That's good look, the point. line. Yeah. Itu See, sih. young people out there, please be more empathy and sympathy. Sebelum Yeah. berkomentar, sebelum jari-jari lentik ini mulai berkomentar sesuatu yang tidak pantas, yang kalau orang ngomong gitu ke kita sakit nggak? Jadi jangan lakuin gitu, ya kan Fred? Jangan tulis, jangan berkomentar seperti itu. Nah, aku berharap banget para netizen gitu. Kita nggak bilang pigeon lovers ya, karena yang mencintai Fred, aku yakin gak hanya pigeon lovers, netizen, seluruhnya gitu. Semoga kita tuh lebih melatih diri kita untuk lebih simpati dan berempati seperti yang Fred tadi bilang. That's Yeah. very good point, Fred. Thank you. Thank you. And 100% buat Fred. Thank you. Aduh. Tema lanjut. Ini udah jawab menurut Fred. Fred, gimana reaksinya pesemang? Okay, let's do this. Because I love Tex Saverio, and then you really choose good one for you. Tex itu pastilah semua orang tahu siapa Tex Saverio, and then Fred bisa, and tim Bubah tentunya bisa membawa gaun dia ke panggung Miss Universe. Yes. Nah, yes. gimana perasaan Fred pas ngeliat evening gown yang dibuat sama Tex? Actually, I was really surprised by it because aku bilang sama Tex dari awal, aku sangat yakin kepada dia, sangat yakin kepada talentnya dia. Jadi aku bilang, I showed him designs I like, tapi aku bilang jangan contohin desain ini karena aku tahu Kak Tex itu orangnya very creative, and I chose you because of you and your style. So be free to create what you wanted to create. So as soon as I first saw my dress, I was like, wow, this is amazing. Like bener-bener kalau like you have to see it in real life. Karena kalau misalnya kita lihat real life itu sangat beda dibandingin on stage or in camera, harus kayak up close and personal karena detailnya sangat luar biasa. And aku tahu Kak Tex itu kerja keras banget buat bikin dress itu karena kita juga nggak terlalu banyak waktu. Setelah aku pulang dari US, bajunya baru mau semi jadi ya, jadi kita nggak terlalu banyak waktu untuk fitting dan lain-lain. So very grateful for him. Okay. And then reaksinya Kak Tex Saverio pas Fred masuk Top 10 gimana? Pasti sangat bangga, dan aku tahu Kak Tex orangnya very competitive as well. Jadi dia bilang sama aku nggak mungkin say yes to you kalau misalnya aku nggak yakin kepada kamu, karena dia nggak melihat aku mau, dia nggak menerima siapapun yang datang ke dia. He picks his clients as well. He's very picky, he told me. Dan dia bilang, aku merasa kamu cocok dan bisa menggunakan gaun aku karena nggak semua orang bisa pakai gaunnya aku, karena aku memiliki style yang feminin tapi ada sisi masculinnya juga. Jadi kenapa dia memilih aku, karena dia yakin kalau misalnya kayaknya I think you can make it in the evening. So that's why he told me that he will do a dress for me. Wow. And then the dress is amazing, kan? He always make nice dress. Yeah, beautiful dresses. So next question, Fred, from Gracia.e. If you're so what the answer, Fred? Power. Power. I mean, I know it sounds cliche karena kita sedang mengalami COVID ini, but really it would be the power to help heal other people because so many people out there are hurt, and like banyak banget kejadian di luar sana yang sangat menyakiti orang, like not just COVID, but the other day we had a bombing in Lebanon. So I feel as though if I was able to help others and heal others from their pain, that's something that I would choose to do. Wow. Especially in 2020. Oke, jawaban Fred sudah dikasih teman-teman. Pertanyaannya banyak banget. I wish I can answer all this question tonight with Fred. Tapi kita memang sudah lelah.
Kayaknya aku yang lelah sih, Fed. Kalau Fednya masih semangat kayaknya. Oke, banyak banget yang nanya ini loh, Fed. Ini ada sekitar 17 pertanyaan nanyain tentang ini. I think Bubah answer this question last week, but maybe you can explain it more to this question. Oke. Kenapa jubahnya nggak dipakai? Karena aku merasa untuk jalan catwalk pakai jubahnya agak susah karena sering nyangkut-nyangkut di gown karena bahannya um, aku kan pakai dress yang crystals. Jadi jubahnya Uh-huh. sering nyangkut di crystalsnya. Coba jalan pakai jubah itu So agak is susah. the cape all like a crystal? The cape is not all crystals, tapi ada sequence-nya dan ada bahan yang emang sering nyangkut di crystals. Oh, Jadi okay, dress yeah, aku yeah. yang ada It's gonna crystals-crystalsnya sering risk, yeah. It's nyangkut. gonna take a Yeah, risk to you to walk. it was a risk. It was a risk. Jadi aku memilih untuk jangan pakai jubahnya. Walaupun bagus, aku milih untuk ya udah I'll just use the dress to be safe. Dan I think I'm happy with that decision karena panggung evening gown-nya juga agak susah ya, ada kayak you have to turn like a Yeah. Z, you know? Yeah. I mean kalau cape maybe more like fashion show, like runway. Tapi for competition, I have to Yeah. look good. Tapi ya harus comfortable juga sama Fed yang bawain kan Yeah. gitu. Yeah. Tapi bener nggak Fed gaunnya sobek? Kenapa banyak yang nanya tentang sobek? Yeah. So I actually don't know why, but gaun aku ketika aku pakai pas di backstage, aku ganti ke sesi evening gown, aku lihat gaun aku bawahnya sobek dan sobeknya itu miring. Jadi I don't wanna say anything. Tapi aku nggak tahu kenapa itu bisa robek begitu, karena aku tahu aku jaga gaun itu dengan sangat baik-baik. Karena bawa ke Atlanta aja, kalau misalnya kalian nonton di Miss Universe video, aku pakai koper satu cuman buat gaun, evening gown aku aja, dan aku Oh my wrapping god, dengan satu semuanya. koper. Iya, buat evening gown aja. Biar bener-bener aman. Jadi pas aku lihat kok gaunnya bisa robek gini, karena kita taruh di belakang, cuman ya hang it on in the back. So I don't know why it was like cut like that. But it's okay, I managed to still walk in it and it still looked okay, so So gak it's apa-apa. okay. Yeah. Jadi jawabannya sudah banyak banget tentang itu. Soalnya nanyain Fed kenapa nggak pakai cape, itu yang kenapa robek. Jadi udah dijawab sama Fed ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan. Tadi Fed udah jawab ini. Aduh banyaknya Fed. Sorry ya Fed, aku pilih dulu biar Fed nggak double jawabnya. Oke, robek lagi. Robek-robek mulu sih pertanyaannya. Aduh. Nah, katanya Fed, bagaimana waktu Fed jatuh, tadi ada pertanyaan tentang itu, dan gimana untuk menumbuhkan rasa percaya diri lagi Kak Fred waktu jatuh di panggung? Mana dia pertanyaan? Yang aku lihat sih, I saw Miss France fall first, and yeah, why is that Fred? I also saw that, like why everyone, banyak kan, not only you actually. Yeah. Why is that? It's like really itu ya, slippery gitu. Yes. Jadi awalnya emang panggung itu dibuat mendadak juga, tapi karena emang kita kan pakai baju Sherry Hill semuanya, dan salah satu kontestan Sherry Hill-nya dressnya, beatsnya kemana-mana, so it fell everywhere on stage. Jadi yang awal jalan itu Miss France, dan dia kena beats pas dia jalan, and she fell. Jadi bukan karena catwalk dia atau apa, she fell, dan Miss France kan semua kontestan pakai body oil untuk swimsuit. Dan that's why licin. Ya, jadi licin banget. Makanya di sesi ada yang sapu, ada yang nepel pas sesi serius karena itu. Ya, jadi pas kayak Miss Mexico kalau nggak salah lagi jalan, ada yang nepel. Ya. Tapi untuk bangun rasa percaya diri, aku tahu kalau misalnya waktu aku nggak banyak di atas panggung, dan untuk bikin judgesnya tetap amazed by me or like still confident in me, aku harus buktikan bahwa walaupun aku jatuh, aku tetap bisa menjaga emosi aku.
Oke. Fred, satu lagi. Katanya kalau Kak Fred mau join beauty pageant lagi, mau ikutan Miss World nggak? Oh my god, I get this question all the time. Yeah, so Even what do you think? so many people around me asking me this. To be honest, I'm really happy with my title. Aku sangat happy dengan title aku sebagai Putri Indonesia dan Miss Universe Indonesia, dan aku percaya bahwa itu ajang yang cocok dengan aku. Jadi kalau misalnya aku harus memilih untuk ke ajang lain ke depannya, untuk saat ini I don't really want to because I'm happy with my Miss Universe title, dan aku nggak mau hilangin title itu sebagai Putri Indonesia apalagi karena itu gelar seumur hidup juga. So Yeah. I rather keep my title as Putri Indonesia dan menjalankan karir lain, because you don't have to be a beauty pageant girl to inspire people. Aku punya title, aku sekarang sudah memiliki platform dari Putri Indonesia, dan aku masih bisa menjalankan tugas-tugas aku waktu aku Putri Indonesia di karir aku ke depannya juga. So I'm happy with Putri. Oke, jadi udah dijawab ya guys. Ini pertanyaan semua yang aku bacain yang masuk di Q&A Atika Wulandari. Maaf aku nggak sebutin randomly, I choose and then I ask Fred. Oke guys. Nah, satu lagi Kak Fred. Bagaimana, what do you think kontes kecantikan di Indonesia 5 tahun ke depan? Itu juga pertanyaan dari teman-teman. Dunia pageant Aku Indonesia in percaya. 5 years. What do you think? I really have a strong feeling that Indonesia We will will, get the crown. yeah, I have a feeling that Yes. Indonesia sudah dilirik sama banyak, bukan hanya Miss Universe, tapi yang aku lihat posisi Indonesia sangat kuat di kontes kecantikan di lain-lain seperti Miss Supernational, Miss World, dan lain-lain. So I really feel as though Yeah. if the right, like with the right girl and the right spirit, I feel like Indonesia will get a crown in the next 5 years. So hopefully a major top Hopefully, 5 crown amin. will come. Yeah. Yeah. Stanford, aku juga ada feeling. I think it's not gonna take time. It will be so soon. Yeah. I think we will get the crown, insyaallah. Sudah waktunya. Udah waktunya gitu. Just tunggu Iya. the right girl and then takdir. Karena itu Iya. juga tergantung Tuhan dan takdir kan. Iya, gitu, benar. how we get there. Mhm. Oke, ceritain tentang Night Choice. Itu apakah Kak Fred yang milih atau itu dipilihkan oleh yayasan? Dua-duanya no. Jadi itu didesain sama Marpacio dan Mairati Design. Dan mereka yang bikin, mereka lihat personality aku, dan mereka bikin tema untuk sosok yang bisa menginspirasi wanita-wanita di Indonesia, dan mereka langsung berpikiran to Sri Kandi. So they chose that as a theme. Makanya titlenya Sang Wanita. Oke, so memang itu pilihan bersama lah ya, dicocokkan dengan karakter Fred sendiri gitu. Memang kayak gitu, karena menurut aku everything yang kita pakai itu memang sesuatu yang harusnya kita gitu, yang memang yang kita pakai. Oh, that's Wulandari, oh that's Fred, because that's so you on karakter gitu. And also karena mereka melihat kenapa temanya api juga, karena mereka melihat kayaknya I have fire inside of me. Kayaknya my element is fire. They believe that my element is fire. Is it true? Your element is fire, ya, Fred? No, my element's not fire. I'm actually a Libra, but aku banyak orang yang bilang bahwa aku orangnya very like like fiery. I have like a very strong personality. That's why the first time I met with them, dia kasih aku like a fire stick. I'll just show it to you. Okay. Oh, you have that? So I still have it. So this is the box that Kak Marpacio gave me, and inside it dia kasih aku sesuatu ini sebagai clue. And aku bilang, what is this? Terus dia bilang, I think you have a fire in you, and the fire inside of you. So ketika nanti kamu di atas Miss Universe, when you pull that arrow, imagine that kamu bukan hanya sekedar just doing an arrow, but you are showing the world that like
you're pulling the arrow for all the spirits of women in Indonesia. Oh wow. Iya. And then Iya, so jadi you itu can punya keep cerita. that for, you can keep it for you. Iya, That's so iya, jadi nice, kasih Kak ini untuk Maya. Kak dia. Maya, right? Maya Iya, Rati Kak kan? Maya dan Nice. Marta Cio juga. Okay. That's very nice of her. But she is nice though, so it's good. Okay, dari mana inspirasi oknum Fred? Maksudnya dari mana Opening inspirasi? number. Oh, ini pada nanyain loh. Um, Coba dong opening number, Fred. Aku menunggu karena okay. you know what? I try, but I cannot get you say like Indonesia. I cannot get to that tones, you know. So Okay. you can do better Okay. than me for I'll sure do because it. it's yours Okay. oknum. Frederica Alexis Call, Indonesia. Indonesia. Something like that. Okay. Mungkin something seperti itu. Mungkin nggak pas ya, but Gak bisa lah pas seperti malam itu shy, tapi yeah. at least mendekati loh. Nadanya kayak Indonesianya naik kan. Indonesia. Aku sampai praktis loh. Indonesia. Yang aku inspirasi karena aku ngelihat siapa kontestan di sekitar aku, mereka opening numbernya yang very loud, like mereka seperti I teriak, you know, know. like I saw it or today, something Fred. like. So I feel like it's too much dan aku udah dikasih warning sama Luciera waktu aku training di New York. Kamu pas Ini opening penting nih, number, teman-teman. kamu pasti dengar suara kenceng, suara Yeah. dari audience yang blah blah, you know, like panggil perwakilan mereka like Puerto Rico, Puerto Rico, Mexico, Mexico dan lain-lain. Tapi don't scream because kamu ada mic dan pasti suara kamu akan kedengeran. Jadi jangan teriak karena itu jelek, kata Luciera. Jadi aku ingat kata-kata itu dan pas aku lagi latihan untuk opening number, aku lihat, oh iya bener juga ya, kok semua kontestan pada teriak dan Teriak-teriak. kontes ya. Jadi aku bikin, yaudah supaya aku berbeda dan kontestan notice opening number Indonesia, aku bikin lembut aja. Jadi aku Frederica Alexis Call Indonesia gitu aja. Yeah, and then it sounds like very easy, and then when you say it, like, because before you was India, right? I think I just saw it today on Iya. YouTube again. Like, Iya. India! Iya. But Iya. it's good. Siapa kompetitor terberatnya Fred during during Putri Indonesia? Okay. During Putri Indonesia, Yeah. to be honest, there were so many strong competitors karena itu Exactly. awal And aku. di tahunnya Yeah. Fred tuh berat-berat semua juga ya. Berat-berat Like, sekali, everyone is pasti. like hot pick. Yeah. And yang aku lihat karena aku juga baru belajar dunia pageant seperti apa dan aku belum terbiasa untuk ikut kontes dengan you know banyak wanita cantik-cantik yang bukan hanya cantik tapi mereka pastinya pintar dan memiliki aspirasi berbeda-beda, you know. So of course I was insecure, of course aku merasa wow ini kayaknya bagus, wow ini kayaknya bagus, dan aku merasa malam itu jujur aku nggak tahu bahwa I will win this. Like I thought throughout the competition aku sempet down awal-awal kontes Putri Indonesia karena aku pikir kayaknya aku nggak bakal menang deh. Kayaknya kontes kompetitor ini yang bakal menang atau ini yang bakal menang, selalu berubah-berubah. Tapi aku yakin waktu itu I don't think I'm gonna win awal-awal. Tapi karena aku ditelepon sama mama, aku ditelepon sama tim, mereka bilang don't focus on everybody else. Come on, just enjoy the competition. Walaupun kamu nggak menang, nggak apa-apa. Yang penting kamu enjoy. Karena at the end of the night, cuma satu aja yang bakal menang. Satu orang aja yang bakal menang. So don't worry about that. Just have fun and do your best. Jadi setelah itu, aku lebih enjoy deep interview aku waktu Putri Indonesia. Berjalan dengan lancar. Jadi mungkin itu salah satu hal kenapa aku bisa menang. Mendapatkan mahkota. Ya. Nah, Fred, ini pertanyaan berikutnya dari Nasvi. Aku pernah dengar kalau bertanding ke Miss Universe itu hanya sebuah bonus. Apakah itu benar?
Sebuah bonus. Okay. I think It's not really representing your bonus. country itu bukan bonus, itu sesuatu yang tidak boleh diremehkan. I think it's a very important job. Being a Putri Indonesia pastinya adalah job yang sangat penting, tapi I also believe that kamu mewakili Indonesia di Miss Universe, you're bringing Indonesia's name. That's a very Exactly. big It's not deal. Frederica. It's not Iya, Zivana. This is iya, Indonesia. Like all iya. of you guys. Iya, Yeah. jadi itu bukan bonus, itu bukan apa-apa, tapi itu adalah salah satu tugas yang datang dari Putri Indonesia, yang kamu harus Yeah. mewakili negara kamu yang kamu cintai di ajang Miss Universe. Miss Universe. So it's not really like bonus gitu ya, Fred. Karena itu sebuah Iya, perjuangan juga gitu. iya. Alright. Fred, sebelum kita habis lagi dipotong sama Instagram, gak berasa kan? Udah hampir 1 jam lagi. Gak berasa. Jangan bilang aku mau menyanyi, putus lagi sama Instagram, lama-lama emosi nih. Tahu gak sih Instagram aku udah latihan nyanyi dari tadi? Karena sebentar lagi kan hari 17 Agustus gitu. Nah, Fred tuh punya kenangan gak sih waktu kecil? Gak tahu kalau zamannya kecilnya Fred ya, maklum ya, aku kan agak sedikit lebih dulu lahirnya, nggak mau bilang lebih tua. Masih muda. Nah, ada nggak sih kenangan Fred kayak mungkin dulu pernah pas 17-an tuh kan kita sering ada acara gitu, panjat pinang lah, lomba ini, lomba itu. Nah, ada kenangan Iya. nggak sih waktu 17-an? Pas aku kecil, pas aku kecil aku kan di Australia. Jadi pas aku balik lagi ke Indonesia, mungkin itu baru I really Oh yeah, celebrate. that's true. Ya, aku baru belajar, aku baru celebrate tanggal 17 Agustus di sekolahan aku. Dan it was fun because di sekolahan pasti kita disuruh pakai baju merah putih semuanya, itu temanya. Jadi kita boleh pakai baju bebas dan Yeah. kita ada games dan kita juga ada games seperti kayak makan kerupuk or something. Oh ya, makan kerupuk. You know, like those type of games. Bener. Iya, yang kayak Yeah. lomba kayak lari pakai gitu. I don't know, like Pacu Indonesian karung, traditional games. Iya, pacu karung ya, yang dalam karung and then iya, jump like that. Yeah. iya, iya. Dan Okay. pas kita juga nonton tentang, belajar tentang history of Indonesia. Walaupun aku sekolahnya international, tapi tetap harus belajar tentang history of Indonesia seperti apa. Yes. Yes. Tahun, Nah, like the year Indonesia was ya. independent. Nah, zaman sekarang, Fred, banyak sekali generasi muda kita. I mean, it's not all ya. I don't talking about all gitu, tapi mostly gitu. Mereka banyak yang membarat-baratkan Western, membaratkan diri mereka gitu loh. Like, what do you think about that? Honestly, buat aku sendiri aku agak sedih gitu. Karena kita harus melihat ke barat, tapi juga tidak melupakan budaya kita sebagai orang Indonesia gitu. Sangat berbeda dong tentunya gitu. Nah, gimana menurut Fred untuk pesan untuk generasi muda gitu? Agar tidak terlalu westernisasi gitu loh. What do you think? Aku agree sama Uni Wulan, pasti globalization dan as our country develops, pasti globalization itu hal yang akan terjadi, mau nggak mau. Akan terjadi, betul. Akan terjadi. Tetapi we have to remember our ancestors. We have to remember, makanya kita celebrate 17 Agustus, biar kita remember our ancestors who fought independence for Indonesia. Kita harus selalu ingat itu. Dan aku sendiri, walaupun aku bisa dibilang mixed blood, banyak orang yang tanya, where are you from or something, or like, oh, so you're Australian karena kamu dulu tinggal di Australia, or kamu British karena papa kamu British. No, I always say them, I'm Indonesian karena aku merasa I'm born in Indonesia. It's my tanah lahir, so I am proud to be Indonesian. Yes. Iya. Oke, aku berharap banget ini juga tersampaikan sama teman-teman followers yang nonton malam ini dan bisa juga mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk terus mengindonesiakan diri kita, membudayakan budaya kita. Global pasti ada, dunia ini cepat sekali berputarnya, tapi tidak boleh melupakan roots kita, Indonesia kita gitu. Nah,
Karena kita tidak melupakan Indonesia kita, 8 menit lagi aku mau di-cut sama Instagram, jadi aku akan bernyanyi dan Fred akan mendengarkan. Ini nyanyi, aku nyanyikan untuk I'll teman-teman just seluruh yang nonton hari ini. Karena nonton udah banyak banget, dan untuk hadiah untuk Fred, karena Fred memang pemalu katanya. Kalau Uni Wulan ini memang tidak malu kalau soal menyanyi, karena menjadi penyanyi impiannya yang gagal gitu. Oke, teman-teman di rumah tarik nafas, baca Wow, doa yang banyak biar concert nggak Uni Wulan. start concert soon. So tarik nafas, Udah take a breath. 3.400 orang loh yang nonton konsernya. Makanya I have to make sure, you know. Oke. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Oke. Oh my God. Fred, kayaknya semua pada pingsan deh, Fred. Jadi hilang followersku. No, it's okay. Masih kedengeran suara, you know, you have a sexy voice, the suara serak seperti itu. Oh my God, Fred. Aduh, aku jadi ketawa mulu. Fred, thank you so much for tonight. Gak berasa 2 jam, berasa 10 menit when I talk to you. And then Kak Artika juga message to me just now. She said thank you very much untuk malam ini. Of Fred course. udah luangkan waktu sejam, bertambah lagi, nambah 1 jam lagi. Thank you, dan aku berharap apapun yang Fred lakukan ke depannya semoga sukses dan tetap menjadi putri Indonesia yang membanggakan. Thank you so much, Kak Uni Wulan. I had a really good time, and aku enjoy sekali bisa ngobrol dengan Uni Wulan. Akhirnya setelah 1 tahun menunggunya, akhirnya kita bisa ngobrol bareng. Alhamdulillah, akhirnya Thank karena you. Fred mengiyakan. Kalau enggak, coba aku bakal, aduh, kenapa ya Fred nggak mau ya? Tapi ternyata Fred tuh luar biasa. Aku DM, dia balas, dia bilang yes Uni, anytime, and then aku bener-bener surprise. I think wow, you are very humble, like, and then I feel like I know you before, walaupun aku nggak pernah ketemu. I feel so happy to get to know you tonight more gitu loh. Dan aku sangat impressed dengan karakternya Fred, dengan semuanya. Anyway, Fred, thank you. Thank you so much. And Thank then you. salam buat Mama Yulia ya. Iya, dari salam buat aku. keluarga di rumah dan baby Z. Iya sayang, bye. Bye.